Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim KKN Angkatan 63, Unit 294, Universitas Islam Indonesia. Sebelum kami menjelaskan tentang apa isi video ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Salam kenal untuk ibu-ibu majelis taklim sekalian. Selanjutnya, kita akan memasuki materi dakwah mengenai dahsyatnya gibah, dosa besar tanpa sengaja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terhindarkan dari bersosialisasi, bercengkrama dengan banyak topik, walau kadang hanya sekedar bertanya kabar atau bahkan sampai menebar kabar samar. Fenomena sosial tersebut banyak dijumpai di lingkungan masyarakat yang merupakan perkumpulan ibu-ibu yang gemar bergosip. Lalu, bagaimana pandangan gosip atau gibah menurut Islam? Secara bahasa, gibah merupakan min al-iktiyab yang mempunyai arti yang tidak tampak. Gibah berarti juga umpatan, fitnah, dan gunjingan. Dapat pula gibah diartikan sebagai pergunjingan atau gosip, yaitu cerita negatif tentang seseorang. Maka gibah dapat dipahami kurang lebih sama dengan kata umpatan, pergunjingan, dan gosip. Dalam bahasa Arab, gosip disebut dengan gibah. Dalam hal ini, Nabi menjelaskan definisi gibah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, gosip dalam perspektif Nabi adalah menceritakan tentang keburukan seseorang kepada orang lain yang benar-benar ada. Gibah adalah obrolan tentang orang-orang lain atau cerita negatif tentang seseorang. Sering diidentifikasikan dengan istilah rumor dan isu yang merupakan suatu berita yang menyebar tanpa berlandaskan pada fakta atau tidak melalui sebuah klarifikasi. Dengan kata lain, asal-usulnya tidak jelas dan diragukan keberadaannya. Lalu, bagaimana dengan hukum dan dosa yang didapatkan oleh para penggibah? Dalam Islam, hukum gibah atau gosip adalah haram, sebab yang terkandung di dalamnya tidak menentukan kebenaran atau hanya kabar burung, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bagaimana dengan dosa bagi pelaku gibah? Dosa bagi pelaku gibah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat An-Nur ayat 19 menjelaskan tentang azab yang pedih bagi penggibah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang kedua, siksa kubur sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran, surat Al-Humazah ayat 1. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang ketiga, menyiksa diri sendiri yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Gambaran dosa tersebut tidak hanya berlaku di akhirat saja, namun gambaran tersebut dapat berlaku di dunia. Yang pertama, memakan daging manusia. Penggibah yang tidak memperdulikan martabat dan kehormatan saudaranya. Yang kedua, mencakar-cakar muka dan dadanya. Penggibah yang tercela dan menurunkan martabat dirinya. Yang ketiga, bau bangkai. Penggibah hidup di tengah masyarakat tidak mempunyai nilai, bahkan hanya membawa keburukan. Gibah tidak diperbolehkan atau dilarang. Gibah yang dilarang Islam sendiri terdapat 3 bentuk. Yang pertama sebagai kekufuran, yaitu ketika kita bergibah pada seorang muslim yang seharusnya tidak berhak untuk kita gibah. Kedua sebagai kemunafikan, yaitu ketika kita bergibah tanpa menyebut namanya tapi kita menggibahkan pada orang-orang yang mengenal dia. Ketiga, gibah sebagai maksiat, yaitu ketika kita bergibah dan menyebut namanya dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan orang tersebut maksiat, namun bukan malah memberitahu atau memperingatkan, kita justru menggibahkan hal tersebut. Namun, ada 5 gibah yang diperbolehkan dalam Islam. Pertama, gibah mengadukan kezaliman atau al-tasalum. Kita diperbolehkan mengungkap kezaliman orang lain terhadap kita dengan syarat hanya kepada orang atau instansi yang memiliki kapasitas untuk melenyapkan kezaliman seperti kepolisian. Kedua, gibah meminta pertolongan, yaitu meminta tolong kepada pihak berwenang untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan kaum muslim ke jalan yang benar seperti melaporkan kejahatan agar ditindaklanjuti.
Ketiga, gibah permintaan fatwa atau nasihat. Misalnya kita minta nasihat kepada pihak tertentu setelah kita dizolimi dan bingung harus melakukan tindakan apa. Lalu gibah untuk memperingatkan orang Islam dari perbuatan buruk dan memberi nasihat kepada mereka. Terakhir, menggibahkan orang fasik yang dengan bangga memperlihatkan kefasikannya. Jadi kita harus ingat dan wajib tahu bahwa perbuatan gibah ini hukumnya haram baik disadari maupun tidak. Namun ada pengecualian dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Setelah mengetahui bahwa gibah banyak mudarat daripada manfaatnya, kita sebagai umat muslim sebisa mungkin untuk menghindari gibah. Nah, ada beberapa cara untuk kita agar terhindar dari kegiatan gibah. Yang pertama, jaga lisan dan hati. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya." Jadi, mari kita ucapkan kata yang baik-baik saja sehingga kita dapat terhindar dari bahaya lisan. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Salah satu penyebab gibah adalah munculnya prasangka buruk atau suudzon, kemudian berlanjut pada keinginan kita untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Kalaupun kita mengetahui keburukan seseorang, kita hendaklah tutupi aibnya. Sebagaimana potongan hadis dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." Introspeksi diri memanglah sulit, namun agar kita dapat terhindar dari gibah, kita harus introspeksi diri terlebih dahulu agar kita sadar dengan kesalahan yang ada sehingga dapat kita jadikan sebagai ajang untuk membenahi diri supaya dapat berperilaku lebih baik. Ketika kita dapat introspeksi diri, kita akan malu jika membicarakan keburukan orang lain, sedangkan kita juga masih memiliki banyak kesalahan dan juga keburukan yang harus kita perbaiki. Selain itu, kita harus hilangkan sifat iri dan dengki kepada sesama manusia. Sebagai umat muslim, kedua sifat tersebut harus kita jauhi. Al-Quran dan Sunnah telah melarang kita untuk memiliki sifat iri dan dengki karena dua sifat tersebut dapat menghancurkan diri kita sendiri dan juga mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang tercela, contohnya gibah. Dan yang terakhir, cara menghindari gibah adalah jauhi perbincangan yang tidak bermanfaat. Jika ada orang lain mengajak kita bergunjing, segera tegur dan ingatkan mereka. Apabila tetap dilanjutkan, maka yang perlu kita lakukan hanyalah jauhi dan tinggalkan perbincangan itu karena Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tak bermanfaat bagi dirinya," dari hadis riwayat Tirmizi. Memang betul terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan seperti berbincang kepada orang lain ternyata dapat menjadi sebuah tindakan tercela dan dilarang oleh agama, contohnya gibah. Namun, sebagai umat muslim, ketika kita sudah mengetahui bahwa tindakan yang akan dan sedang kita lakukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka sudah seharusnya kita hindari tindakan tersebut. Untuk berhenti gibah memanglah tidak mudah. Namun, lisan terindah adalah lisan yang selalu belajar untuk berkata baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.